3. Sebelum kita belajar, mari kita baca Ummul Kitab agar belajar kitab diberi kelancaran. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami di sini enggak sendiri ya Bapak Ibu, kita dibersamai dengan Founder DKR yang sangat luar biasa, Ibunda Haja Mariana Susanti, leader sukses kita dan guru kita. Mari kita rendahkan hati kita, kosongkan gelas ilmu kita. Semoga Allah angkat derajat kita. Saya panggilkan Ibunda Mariana Susanti yang sangat luar biasa. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nini. Bagaimana kabarnya, Bunda, hari ini? Alhamdulillah, sukses sehat berkah. Semoga Bu Nini, teman-teman semuanya juga dalam keadaan sukses, sehat, kaya, dan penuh keberkahan. Amin. Amin, amin, amin. Ini Bunda, ini ya teman-teman sudah menunggu ya Bunda. Hari ini apa yang diberikan pelajaran goal setting ya Bunda. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Bu Nini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang hadir di Zoom pada siang hari ini di Jago Jualan Batch 3. Dan Alhamdulillah Allah berikan kita kekuatan, sabaran, iman, dan Islam. Itu adalah sebuah anugerah yang terindah yang patut kita syukuri dan tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, salawat dan salam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, teman-teman, hari ini yang sudah siap untuk belajar sharing tentang jago jualan, di hari pertama, teman-teman seperti biasa ya, kebiasaan saya dan kesukaan saya adalah menanyakan kepada teman-teman semua yang hari ini hadir, apa sih tujuan teman-teman mendaftar di Armina Daily? Coba tuliskan di kolom komentar. Silakan teman-teman. Ya, karena memang hari sudah siang, sudah panas ya. Mungkin ada yang capek, ada yang lelah, ada yang lagi beraktivitas, tapi tidak mengurangi semangatnya hari ini untuk selalu sharing ilmu, tholibul ilmi, agar kita sama-sama sukses di Armina Daily. Ada yang sudah tahu goal settingnya kenapa sih kok bergabung di Armina Daily? Pengennya apa? Bisa menghajikan, menebarkan kebaikan, freedom finansial, menambah penghasilan. Ya, terus ada lagi ingin sukses, membahagiakan orang tua, kaya dunia akhirat, pengen freedom finansial, pengen umroh. Iya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ke arah goal setting, saya ingin teman-teman coba buka tangannya semuanya. Sambil pegang handphone nggak sih? Buka tangannya. Ya. Sudah? Sudah? Satu genggam. Satu buka. Terus. Satu genggam, satu buka. Satu genggam, satu buka. Satu genggam, satu buka. Tepuk-tepuk. Tepuk lagi. Tepuk-tepuk terus. Tersenyum, tepuk tangannya. Ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Kenapa harus begitu? Karena saya lihat ada yang sudah lemah, lunglai, lesu, letoy, 5L pokoknya. Karena memang sudah siang teman-teman, jadi memang dimaklumi siang hari panas-panas, aduh harus ngilmu. Makanya jangan dianggap ini belajar, tapi dianggap hari ini kita bersenang-senang. Apa teman-teman? Bersenang-senang. Biar teman-teman kalau belajar itu pasti ngantuk ya. Aduh belajar, aduh udah capek nih ngantuk. Makanya hari ini harus bersenang-senang. Senang akan cita-cita kita segera tercapai, bahagia karena kita akan segera bisa mewujudkan impian kita. Senang karena kita punya komunitas yang sangat luar biasa. Ya, yuk hadapi hari ini dengan bahagia, dengan tersenyum, dengan senang hati,
dan selalu bersyukur atas nikmatnya Allah. Nah, saya sudah baca nih teman-teman semuanya yang tadi tulis ada freedom finansial, ada pengen umrah mengumrahkan, pengen sukses sehat berkah. Nah, saya coba akan mengarahkan bagaimana sih membuat goal setting yang baik dan bisa segera terwujud keinginannya. Mau kira-kira? Karena saya lihat itu teman-teman masih menuliskan itu abstrak. Kalau kita menuliskan goal setting itu masih belum fokus, masih abu-abu, maka teman-teman akan susah untuk meraihnya. Ya. Nah, kalau saya ibaratkan teman-teman itu goal setting itu seperti gawang. Gawang sepak bola, ya. Kalau teman-teman bermain sepak bola tapi tidak punya gawang, apa yang terjadi? Coba terus di kolom komentar. Teman-teman main sepak bola nih, tapi gawangnya nggak ada. Apa yang terjadi? Coba. Terus di kolom komentar, teman-teman. Apa yang terjadi? Nggak nyampe goal, Bun. Ya, capek doang. Tendangan nggak fokus, nggak tahu arah tujuan. Betul. Ya, lelah. Gampang terombang-ambing ke sana kemari, nggak ada tujuan. Bingung, ya itu. Makanya teman-teman yang mungkin hari ini bingung, yang mungkin hari ini hilang arah, yang akhirnya lompat sana, lompat sini, ganti sana, ganti sini, ganti leader, ganti bisnis, ganti apapun, tapi nggak ada hasil, bisa jadi teman-teman kurang fokus pada tujuannya. Nah, ya, saya akan ajarkan teman-teman punya fokus, punya tujuan yang terarah, dan insya Allah kalau teman-teman sudah pintar menuliskan impiannya, menuliskan goal settingnya, maka teman-teman tidak akan lagi bingung. Tidak mudah diombang-ambingkan hanya dengan iming-iming, di sana lo enak bisnisnya, cepat dapat rewardnya, di sana lo enak, dapat uangnya itu banyak, di sana lo enak, nggak susah cari orangnya, ya. Kalau teman-teman masih gampang diombang-ambingkan, dipengaruhi kanan, dipengaruhi kiri, bisa jadi tujuan teman-teman itu kurang kuat, kurang fokus. Ya, fokus itu tidak sampai tidak melihat kanan kirinya, teman-teman. Fokus pada satu titik. Coba teman-teman lihat saya. Ya, fokus lihat saya. Nah, kelihatan nggak kanan kirinya itu ada apa? Walaupun kelihatan itu sama. Itu berarti teman-teman fokus pada saya. Tapi kalau teman-teman masih melihat, oh kananku ada orang lewat, oh itu ada orang makan, oh itu ada orang minum, berarti teman-teman masih belum fokus. Sama. Kalau teman-teman masih tergiur kanan, tergiur kiri, bingung milih mana, itu teman-teman berarti belum fokus. Ya, ibarat kalau Nabiullah Muhammad SAW mengajarkan kita untuk belajar atau mengajari anak-anak kita itu memanah. Coba sekarang teman-teman posisinya begini. Ya, memanah. Memanah itu merentangkan tangannya, membusungkan dadanya, fokus pada sasaran, ya, dan siap melepaskan anak panah. Tas, bayangkan di depan itu impian teman-teman. Ada umroh, haji, mobil, rumah yang siap kita bidik. Satu, tentukan impian yang benar-benar teman-teman ingin segera raih. Satu dulu, misalkan umroh. Ya, bayangkan di depan itu sasaran kita umroh. Tahun 2024, Januari. Bersama gerakan umroh akbar. Yuk kita bidik bareng-bareng. Siap? 3, 2, lepaskan. Berhasil teman-teman? Bayangkan kalau kita fokus, kita pasti berhasil. Tapi kalau tidak fokus, misalkan ini, lirik kanan, lirik kiri, bingung nih sasarannya mana, anak panahnya kemana, pasti tidak akan tepat pada sasaran.
Ya, tadi sudah menuliskan impiannya, sudah tahu goal setting-nya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kenapa sih goal setting itu perlu banget dimiliki orang-orang yang ingin sukses. Ya, ada yang sudah punya buku MCB? Coba yang sudah punya, boleh diangkat buku MCB-nya. Ya, Bu Istiana sudah ada. Terus mana lagi nih? Kok cuma Bu Istiana aja ya yang punya? Yang lain nggak ada, nggak punya. Oh ya, BCB boleh. Bu Sibi, Bu Firmiase, Malang, boleh. Ada lagi? Ada Bu Yulinda, Bu Wati Jombang, Pak Nurdin, terus Bu Endang tambah 2, Bu Endang MCB sama BCB. Ada Bu Retno Wahyu, sudah punya. Bu Darwati sudah. Bu Sukma sudah. Wah, keren-keren ya teman-teman. Kebanyakan sudah punya. Sekarang yang belum punya segera harus wajib kudu punya. Dan hari ini harus dipegang. Kalau belum pegang, ambil segera di mana buku MCB-nya, diambil, dibuka hari ini. Sama-sama kita akan kupas apa sih yang ada dalam buku MCB. Belum punya? Lah, kemana aja teman-teman yang belum punya? Ada yang belum punya? Coba yang belum punya angkat tangan. Yang belum punya buku MCB. Saya hitung. 1, 2, 3. Loh, banyak yang belum punya. Oh, udah beli tapi belum sampai. Oh, ya. Teman-teman wajib punya ini. Kalau teman-teman mau sukses, harus punya buku panduannya. Kalau teman-teman ibarat pengen jalan, harus punya kotanya. BCB sama dengan MCB. Sama sih, tapi nanti teman-teman boleh lihat ya, ini adalah lebih lengkap dari BCB. Sudah punya tapi ketinggalan di rumah. Oh, ini masih di tempat kerja. Nggak apa-apa. Yang ketinggalan nanti coba bareng-bareng dibuka sambil lihat link YouTube-nya. Yang belum punya harus punya. Ya, segera order kepada leadernya. Kenapa? Kalau belum punya MCB, gimana teman-teman tahu peta suksesnya? Gimana coba? Sudah bingung, nggak tahu arah, nggak punya peta, pasti muter, ada jalannya nggak sampai-sampai. Nah, yang belum punya MCB, tadi ada berapa orang? Coba angkat tangan lagi yang belum punya MCB. Banyak ya. Teman-teman banyak yang belum punya. Coba nanti hubungi leadernya untuk order MCB karena MCB ini penting ya. Kita akan bahas hari ini tentang MCB apa sih isinya ya. Di halaman pertama itu ada yang kata pengantarnya, tidak perlu dibaca ya. Yang menyampaikan adalah mentor miliarder. Kemudian ada kata-kata founder dari DKR, yaitu Pak Harun dan saya. Nah, yang paling kita bahas hari ini adalah tentang goal setting. Ya. Kenapa sih kita harus punya goal setting? Nih, teman-teman biar paham ya. Oh, ternyata selama ini saya itu kok tidak sukses. Ternyata goal setting saya masih kurang benar. Sudah punya sih, tapi tidak tepat untuk penulisannya atau kurang tepat untuk menulisnya. Dan goal setting ini penting, teman-teman, karena banyak cara untuk menjadi kaya raya dan semuanya terlalu sulit kecuali punya alasan yang kuat. Jadi banyak orang yang pengen kaya, tapi tidak bisa segera kaya, ternyata dia tidak punya yang namanya goal setting. Sukses adalah 90% tentang mengapa Anda harus meraih sukses itu, dan hanya 10% tentang bagaimana Anda meraih kesuksesan sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menentukan goal setting ini? Nah, goal setting, teman-teman, next set. Ini saya membuat tujuan itu biar teman-teman nggak bingung, itu saya bagi 3. Tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek itu waktunya kurang dari 6 bulan,
nominalnya kurang dari 30 juta, dan jangka menengah itu nominalnya lebih dari 30 juta, kurang dari 100 juta, dan jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang itu nominalnya lebih dari 100 juta, dan jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, teman-teman bisa sesuaikan kira-kira apa yang diinginkan. Misalkan saya pengen umroh Bu Ana 1 orang, harganya 37 juta, pengennya nanti Januari 2024. Dihitung aja, ini bulan apa? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Tepat. Itu berarti masuk jangka apa, teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar, jangka apa? Saya punya impian atau punya goal setting umroh 1 orang nanti Januari 2024. Jangka. Ada yang nulis jangka pendek, ada yang nulis jangka menengah. Ya, yang betul adalah jangka menengah. Jangka pendek itu kalau kurang dari 30 juta. Ya. Lebih dari 6 bulan. Makanya itu masuk jangka menengah. Sekarang saya kasih pertanyaan lagi. Kalau saya punya impian beli laptop, harganya 15 juta. Itu masuk impian jangka? Iya, pinter. Sudah paham semuanya ya. Jangka pendek yang mana, jangka panjang yang mana. Sekarang saya punya impian umroh. 2 orang. Masuk jangka umroh 2 orang, masuk jangka umroh 2 orang. Berapa umroh 2 orang? 37 kali 2. Yes, jangka menengah, teman-teman. Karena 37 kali 2 ketemunya adalah 74. Berarti kurang dari 100. Masih masuk jangka menengah. Oke, saya kasih lagi pertanyaan. Saya pengen beli mobil harganya 150 juta, mobil Yaris, walaupun keluaran tahun 2015. Masuk jangka panjang. Wih, keren banget semuanya. No. Semuanya menjawab jangka panjang. Nah, sekarang sudah tahu ya, mana jangka pendek, mana jangka menengah, mana jangka panjang. Oke, kalian udah paham ya? Kembali ke slide. Di slide itu teman-teman harus tetapkan, benar-benar bagi impiannya, minimal 3 impian kita. Impian itu masuknya jangka apa? Impiannya apa? Nominalnya berapa? Kapan mau diwujudkan impiannya itu? Ya. Nah, kenapa harus menetapkan tujuan sereal mungkin, senyata mungkin, agar teman-teman bisa memasukkan atau mengafirmasikan impian itu ke dalam otak bawah sadar. Kita bayangkan, kemudian kita rasakan, misalkan kalau umroh, kita rasakan, kita bayangkan, seakan-akan kita sudah berada di Mekah, sudah berada di Madinah. Kalau di Madinah, bayangkan kita sudah ada di Masjidin Nabawi, kita masuk pelataran, kemudian masuk lagi ke dalam masjid yang dingin, masuk lagi ke Raudhah, Masya Allah, di antara mimbar dan makam Rasul, itu ada taman surga. Di mana taman surga itu tidak ada doa yang tidak terjawab. Semua doa mustajabah. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Jadi teman-teman, kenapa kita perlu goal setting? Agar kita bisa membayangkan, mengafirmasikan, memunajatkan dalam setiap doa kita. Kalau teman-teman belum punya goal setting, pasti bingung. Ya, bayangkan apa ya? Rumah, apa mobil? Mobil, apa umroh? Umroh, apa amanah? Bingung. Makanya harus jelas mana yang harus diwujudkan dulu. Setiap hari jelas doa kita kepada Allah. Minta apa? Kapan waktunya? Berapa nominalnya?
Ya, agar apa? Efisien waktu, tenaga, dan sumber daya. Dan kita tahu prioritas apa yang harus kita wujudkan dari impian-impian kita itu. Oke, teman-teman sudah paham ya? Nah, sekarang tuliskan di buku MCB-nya. Apa goal pertama Anda di Armina Diary? Ya, yang punya buku MCB, tulis di sini. Apa goal pertama Anda di Armina Diary? Tuliskan. Yang besar. Ya, sudah ditulis semuanya? Sudah? Ya, saya tunggu. Caranya menulis adalah, misalkan umroh ya. Umroh 1 orang, nilainya 37 juta, bareng gerakan Umroh Akbar, Januari 2024. Atau misalkan kalau sama pasangan, umroh bersama suami, nilainya adalah 74 juta, bersama gerakan Umroh Akbar Januari 2024. Sudah semuanya teman-teman? Ya, kalau sudah ditulis, kita lanjut ke lembar berikutnya. Ya, next slide. Kalau haji masuk impian jangka mana? Kalau haji reguler itu masih impian. Kalau misalkan kita booking seat haji reguler ya, karena haji reguler itu waktunya sesuai dengan kuota. Kalau haji reguler kan cuma 60 juta, itu masuk jangka menengah. Jadi membayar kuota haji reguler. Atau umroh plus itu 250 juta, itu masuknya jangka panjang. Jadi haji itu harus jelas, teman-teman. Haji reguler atau haji plus, minta sama Allah. Ya, mintanya juga jelas, haji plus atau haji reguler. Nah, sekarang goal adalah impian. Jadi impian itu goal itu impian. Jadi kalau saya bilang goal itu goal setting itu sama dengan impian, ya. Goal adalah impian Anda. Untuk mewujudkannya, maka semua impian harus ditulis dengan detail dan terperinci. Nih ya. Banyak orang yang mempunyai impian, 97% menyimpannya dalam angan-angan, di angan-angan aja. 3% menuliskan secara rinci. Itulah mengapa jumlah orang yang sukses di dunia ini hanya 3%. Karena yang bisa menulis impiannya secara real itu hanya 3% dari jumlah orang yang ada. Nah, hari ini saya ingin teman-teman yang hadir di sini juga sudah pinter menulis impiannya secara detail, real, dan terperinci. Ya, detail, real, dan terperinci. Saya punya pertanyaan. Apa bedanya impian dengan hayalan? Yuk, yang sudah pernah ikut Zoom saya pasti tahu. Apa bedanya impian dengan hayalan? Impian, hayalan. Bedanya apa? Tulis di kolom komentar. Impian apa? Hayalan apa? Nggak tahu Bu Ana, terserahlah. Wes mbuh pokoknya aku ngantuk. Terserah. Ingat teman-teman, hari ini menentukan kesuksesan teman-teman berikutnya. Kalau hari ini teman-teman untuk menulis aja masih aras-arasan, masih malas-malasan, lebih baik tidur daripada menulis, saya bisa pastikan teman-teman 1 tahun ke depan belum tentu bisa menjadi orang yang sukses. Kenapa? Hanya untuk menulis aja teman-teman nggak ada daya dan upaya. Yuk, kita semangat menggapai impian kita. Yang ngantuk hari ini harus melek, harus siap menghadapi semuanya, harus tuliskan impiannya secara real, siap untuk sukses. Coba yang siap bilang, saya sambil angkat. Saya. Ya, kurang semangatnya. Saya Tuhan. kurang semangat lagi. Yuk, 1, 2, 3. Bismillah. Saya siap sukses. Yes, itu ya. Tambah ditutup, takut ketahuan nggak semangat. Teman-teman jangan takut ya. Saya di sini bukan untuk menakut-nakuti.
Saya di sini untuk menyemangati teman-teman semuanya agar sama-sama bisa sukses bareng saya. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Yuk ikutin. Kalau saya bisa, ikutin begini. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Saya sukses, Anda sukses. Anda sukses, saya sukses. Saya dan Anda sama-sama sukses. Nggak bisa teriak, Bun, karena ada nenek tidur. Ya udahlah, bisik-bisik. Tapi tetap semangat. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pentingnya menulis impian. Ya, nih ada grafik teman-teman, ternyata dari berapa orang yang hadir ini, dari 218 orang yang hadir itu yang mau menulis tadi belum ya, belum. Saya belum Om. Saya screen-nya tutup dulu. Tadi kan aku tanyakan, apa beda hayalan dan impian? Kalau impian bisa dicapai, kalau hayalan nggak bisa dicapai. Apalagi tadi hayalan dan impian. Impian ada target, angan-angan masih dalam pikiran. Impian apa yang kita inginkan terjadi. Iya. Jadi teman-teman sudah paham ya bahwa impian itu ada action yang dilakukan untuk meraih impian itu. Ada duit kalau mentor miliarder kita menyampaikan. Ada doa, ada usaha, ada infak, dan ada tawakal di dalamnya. Tapi kalau impian hanya sekedar angan-angan. Andai, tahu nggak sih itu lagunya Opi Andarista? Ya, andai aku jadi orang kaya. Pokoknya berandai-andai terus, berhayal terus. Andai aku bisa umroh, andai aku bisa 1 tahun jadi miliarder, andai aku bisa kaya raya, andai aku bisa freedom finansial, tapi tidak ngapa-ngapain. Masih aja nggak ngapa-ngapain, masih aja duduk, diam, sambil mengharapkan rezeki. Zikir pun enggak. Jangan harap teman-teman ya. Jadi impian itu ada duit di dalamnya. Doa, usaha, infak, tawakal. Insya Allah apa yang kita impikan dengan duit, Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, next slide. Pentingnya menulis impian. Ya, seberapa penting sih Bu Ana? Bu Ana tuh selalu aja nyuruhnya nulis impian, mana nggak tercapai. Iya, karena doa Bapak Ibu bilangnya tidak tercapai. Kalau kita sudah tulis impian, minta sama Allah, ya Allah wujudkan, ya Allah takdirkan, ya Allah pantaskan saya. Jangan sampai bilang, mana Bu Ana, saya sudah nulis impian, tapi tidak tercapai. Iya, doa kita di akhir bilangnya apa tadi? Tidak tercapai atau tidak terkabul. Ya, hati-hati dengan doa, hati-hati dengan pikiran kita, itu akan jadi kenyataan. Nah, pentingnya menulis impian. Ini teman-teman secara grafik ternyata kenapa sih orang itu yang hidupnya biasa-biasa aja, tidak ada kenaikan, stuck gitu. Ternyata 60% manusia itu punya impian yang samar-samar, seperti saya dulu. Saya pengen umroh, tapi duit dari mana ya? Saya pengen haji, uang dari siapa ya? Saya pengen beli mobil, duitnya nggak cukup deh. Samar-samar, nggak yakin atas impiannya. Karena apa? Karena hidupnya mengandalkan gaji pokok. Ya. PNS gajinya 3,5 Bu Ana, kayaknya nggak mungkin deh saya bisa umroh sekeluarga. PNS gajiku kan 3,5, dipotong pajak, dipotong cicilan, dipotong arisan, dipotong dan lain sebagainya, sisanya cuma 500. Ya, 3,5 itu kalau mentor menjadi mengatakan 3 hari habis itu koma. 3 koma, 3 hari habis itu koma. Itu saya dulu, dan alhamdulillah sekarang saya sudah resign, saya sudah lewati masa itu. Nah, ini 60%. Kebanyakan orang, mau pegawai, mau wira swasta, mau pegawai negeri ya, kalau masih hidup mengandalkan gaji pokok, maka dia tidak akan punya impian yang fokus. Dia akan ragu-ragu atas impiannya. Nah, ini yang kedua adalah
27% manusia tidak mempunyai impian hidup sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa? Mereka yang misalnya, kasihani saya dong, minta dong, traktir dong, gratisin dong, belas kasihan saya dong, bantu saya dong, tolong saya dong, bayarin saya dong. Nah, biasanya manusia ini tidak punya impian hidup sama sekali. Yang penting dia bisa makan, yang penting dia bisa hidup, syukur alhamdulillah. Ya, na'udzubillah misalnya. Jangan sampai ada di 27% ini. Nah, ini yang 10% manusia mempunyai impian yang hanya ada dalam pikiran mereka. Hidupnya 3 kali dari gaji pokok. Sudah ada sih gajinya di atas UMR. Misalkan contoh 10 juta gitu ya. Kayaknya pas banget deh 10 juta untuk beli mobil. Bisanya kredit. Bisa nggak ya? Belum kredit rumah. Kayaknya nggak bisa umroh deh. Bisa umroh, kayaknya nggak bisa haji deh. Jadi masih bingung dengan impian mereka. Karena hidup mereka hanya mengandalkan 3 kali dari gaji pokok atau gaji UMR. Misalkan gaji UMR 2,5 juta, dia gajinya 7,5. Ya, seperti itu. Nah, yang 3% ini, teman-teman mau yang 3%? Coba yang mau 3% terus di kolom komentar dong. Yang mau jadi manusia 3%, tulis di kolom komentar. Mau ya? Baru berapa orang yang mau? Baru 10 orang. Baru 20 orang. Belum semuanya. Ya emang 30% teman-teman. Jadi tidak semuanya itu akan menjadi orang yang sukses. Begitupun teman-teman yang ikut jago jualan ini. Tidak semuanya nanti akan berhasil menjadi seorang jago jualan yang bisa menjual satu hari minimal 1-10 produk. Kenapa? Semua ada dalam diri kita. Sebagus apapun saya kasih ilmu, semangat apapun Mas Rizal menuntun teman-teman untuk FB Ad ya, tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya. Kalau teman-teman pengen sukses, ya pasti semangat mengerjakan semua PR-nya. Kalau tidak tahu, tanya, bukan tidak tahu, alah sudahlah, aku sudah tua, aku gaptek, aku nggak bisa, akhirnya menyerah. Ya, mau yang 3% harus semangat, harus kerjakan PR-nya, ingat, jangan ditunda-tunda. Kalaupun teman-teman masih belum bisa mengikuti kajiannya, coba jangan sampai kelewat buka link YouTube-nya. Misalkan masih bingung, buka lagi link YouTube-nya. Satu kali bingung, buka lagi link YouTube-nya. Wes, judek tahu judek ya, mentok. Minta tolong anaknya, bikinkan Facebook, bikinkan TikTok nak, bikinkan Facebook nak, bikinkan Bang Jago nak. Ya udah, itu ya, baru nanti minta dituntun sama Mas Rizal. Itu cara tercepat. Ya, 3% manusia mempunyai impian yang jelas, terperinci, bisa divisualisasikan, dan hidup mereka sangat sukses. Dan sukses itu butuh proses, bukan banyak protes. Yang masih banyak protes, belum siap sukses. Oke ya, oke. Lanjut. Nah, untuk teman-teman yang hari ini baru mendaftar di Armina Daily, harus benar-benar bisa yang namanya cerdas keuangan. Kenapa? Jangan sampai teman-teman nanti terlena gitu ya. Misalkan, wow, aku terjual 10 red coffee, berarti 1 hari 3,5 juta. Ayo langsung makan-makan yuk teman-teman. Ayo langsung beli baju baru, langsung beli handphone baru yang Pro Max 14, handphone saya baru Pro Max. Ria pamer ya, enggak. Gitu ya. Jadi teman-teman harus sukses perencanaan keuangannya. Kalau mentor miliarder menyatakan adalah harus cerdas keuangan. Kita harus targetkan, kita punya gaji mingguan, kita bisa umroh, kita bisa haji, kita bisa dapat reward, kita bisa beli motor,
kita bisa beli mobil, kita bisa punya ruko kantor, dan kita punya investasi. Memang bisa, Bu Ana. Memang ada yang seperti itu. Ada, teman-teman. Ada yang sudah dapat gaji mingguan, ada yang sudah umroh. Mbak Ari ini umrohnya setiap tahun nih, berkali-kali ya. Dan insya Allah beliau sudah daftar haji juga. Beliau juga dapat reward. Beliau juga beli ruko kantor senilai 1 miliar. Masya Allah. Ya, di sini bukan hanya sekedar omdo atau omong doang, teman-teman. Di sini sudah banyak yang membuktikan. Ya, yang baru-baru ini saya dapat kabar sudah ada berapa orang ya yang beli rumah baru? Bu Utami, Bu Sriana, kemudian Bu Diah, ya insya Allah segera terwujud. Mas Aris, kemudian Mbak Ari beli rukan, kemudian ada lagi, aku lupa, banyak saking banyaknya. Yang beli mobil baru, Bu Mahmudah ya, habis pulang umroh bisa beli, Mbak Afifah ya, Bu Mahmudah itu habis pulang haji, umroh, beli rumah, beli mobil, dan semuanya cash. Beli mobilnya berapa? 457 juta cash, teman-teman. Bayangin, habis haji 2 orang itu sekitar 500 juta. Kemudian beliau pulang haji beli rumah senilai 350 juta. Habis beli rumah, beliau umroh sekeluarga, ya 1, 2, 3, 4, 37 kali 4 itu berapa? 150 juta. Habis umroh sekeluarga beli mobil cash seharga 457 juta. Ada yang mau seperti Bu Mahmudah? Ayo semangat. Ojo cuman mau tapi nggak ngapa-ngapain. Ya, harus semangat. Semangat. Yang bisik-bisik juga begini tapi bisik. Ya. Tuh ya, teman-teman targetkan. Nah, ini saya bantu lagi. Tadi sudah saya sampaikan ada impian jangka pendek, ada impian jangka menengah, ada impian jangka panjang. Nah, impian jangka pendek teman-teman harus tulis. Next slide, Om Said. Misalkan gini. Impian jangka pendek adalah misal contoh booking seat umroh. Ya, impian jangka pendek itu kurang dari 6 bulan. Booking seat umroh berapa? 10 juta. DP sama booking seat itu 10 juta. Ya, rinciannya. Tanggalnya kapan? Kalau bisa 10 juta itu 3 bulan terrealisasi. Nah, itu ya, teman-teman tuliskan impiannya atau rencana jangka pendeknya, impian jangka pendeknya. Atau pelunasan umroh. Pelunasan umroh 1 orang, misalkan karena sudah bayar 10 juta, tinggal sisanya 27 juta. Itu masuk jangka pendek. Kalau bisa kurang dari 6 bulan. Pas kan? Kita nanti umrohnya Januari, teman-teman kurang dari 6 bulan bisa terlunasi. Allahumma amin. Oke, next slide. Sekarang jangka menengah. Jangka menengah tadi apa impiannya? Jangka menengah itu kurang dari 1 tahun, nilainya kurang dari 100 juta. Kalau teman-teman umrohnya berdua, bertiga, itu masuk ke jangka menengah. Ya, realisasinya kurang dari 1 tahun. Sudah paham ya? Kemudian jangka panjang. Jangka panjang itu, yang masuk jangka panjang itu apa? Haji plus, mobil, rumah. Ya, itu masuknya ke impian jangka panjang di atas 1 tahun. Oke, paham ya? Nah, sekarang teman-teman nanti ada PR. PR-nya adalah visualisasikan impian. Ya, di buku MCB halaman 12. Nih, ya nanti ditulis di sini, tempelkan gambarnya, kemudian tulis yang dicapai apa, nilainya berapa, kapan tercapainya. Ya, cari gambarnya, tempelkan di sini PR-nya itu. Oke, ya ada 3 impian, 1, 2, 3. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tuliskan ya, nanti cari ya. Misalnya jangka pendek umroh 1 orang, jangka menengahnya misalkan umroh 2 orang boleh. Kalau 1 orang misalkan motor, kemudian umroh 2 orang, kemudian haji plus, mobil, rumah, tuliskan di sini. Ya.
Oke, itu PR-nya. Dan harus di-set di grup Telegram. Sekarang, teman-teman tuliskan komitmen untuk impian-impian Anda. Itu juga PR, teman-teman. Nih ya, halaman 14. Mengapa impian ini penting untuk Anda? Bagaimana cara mewujudkan impian itu? Dan kapan Anda ingin impian itu bisa terwujud? Jika impian tidak terwujud, apa yang terjadi pada diri Anda? Ini PR-nya, teman-teman. Nanti dikerjakan ya. Ingat, harus mengerjakan PR-nya. Kalau tidak, teman-teman nanti akan ketinggalan. Tidak hanya PR saya aja. Oh, nanti ya, ada yang bilang seperti ini soalnya. Oh, sudah Bu Ana, saya sudah kerjakan PR-nya Bu Ana tok, tapi PR-nya Mas Rizal enggak, PR-nya Mas Aris enggak. Ya enggak bisa. Ya, teman-teman harus mengerjakan PR-nya, PR saya, PR Mas Aris, PR-nya Mas Rizal, semuanya harus dikerjakan. Yang tidak sama bukunya, nggak apa-apa, nanti di screenshot dulu Om, yang PR-PR tadi, ya. Kalau teman-teman mau, bukunya ini murah banget, boleh order sama leadernya, ya. Ini yang terbaru. Yang BCB itu yang lama, tapi nggak apa-apa juga, boleh dipakai. Ya, ini di screenshot, teman-teman boleh ditulis di buku tulis. Yang belum punya MCB, boleh pesan MCB yang terbaru. Yang sudah punya BCB, boleh ditambahin pakai kertas. Udah order dalam pengiriman. Ya, yang dalam pengiriman ditunggu ya. Yang belum punya nanti hubungi leadernya untuk dikirim buku MCB. Ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang adalah rencana kebutuhan keuangan. Kalau teman-teman pengen umrohnya 6 bulan ke depan, butuhnya ada 37 juta. Dari mana sumber pemasukan agar kita bisa melunasi umroh kita? Ya, contoh, kalau teman-teman bisa jago jualan, targetkan berapa box yang harus kita jual agar kita bisa mendapatkan income sesuai dengan target yang kita butuhkan. Ya, contoh misalkan hitung-hitungannya adalah umroh 37 juta, misalkan sudah punya DP-nya, ya, DP 3,5, sudah booking sih 7,5, berarti sudah punya tabungan adalah 11 juta. Kurangnya berapa? 26 juta. Nah, 26 juta itu targetnya berapa lama? 6 bulan ke depan. 26 juta itu dibagi 6 atau dibagi 5. Maka dalam 1 bulan teman-teman harus mendapatkan pemasukan 5 juta. 5 juta itu dari mana? Pertama, dari jualan. Ya, targetkan misalkan 1 hari terjual 2 box red coffee minimal teman-teman ya. Minimal itu bisa lebih, harapan kita bisa 10. Minimal kalau teman-teman bisa terjual 2 box red coffee setiap hari, maka dapat pemasukannya adalah 100.000. 1 box keuntungannya ada 50.000. Kalau 2 box berarti 100.000. Ya, 100 kali 30 ketemu 3 juta. Kurang 2 juta Bu Ana. Oke. Sambil kita gedein omset, jangan lupa bangun aset. Gimana database-nya? Apakah kita menghadirkan kekajian itu sudah maksimal? Dalam 1 minggu itu berapa database yang kita hadirkan kekajian? Kalau teman-teman pengen closing 1 paket, ya paket apapun, minimal kita bisa hadirkan 100 database. Sudahkah teman-teman membina kolam dengan 100 database? Belum Bu Ana, berarti targetkan dalam 1 minggu teman-teman mengelola 1 kolam yang berisi 25 database. Berarti 4 minggu teman-teman menghadirkan kekajian itu 100 database. Insya Allah closing 1 misalkan. Dapat tambahan berapa? 500.000 kalau paket spesial. Harapan kita targetnya teman-teman adalah closing 4 paket spesial. Berapa? 2 juta. Ya, kalau misalkan belum tercapai targetnya, nggak apa-apa. Keep target hari ini untuk bulan berikutnya. Misalkan contoh, Bu Ana hari ini saya cuman terkumpul rezeki 3 juta. Berarti saya
kurang 2 juta lagi, masukkan 2 juta ini untuk target bulan berikutnya. Berarti 5 ditambah 2, 7. Bulan berikutnya baru tercapai 4 juta. Berarti masih kurang 3 juta. 3 juta itu masukkan ke bulan ketiga. Duh, berat Bu Ana. Jangan berkecil hati, teman-teman. Nanti saya ajarin dengan marketing langit bagaimana teman-teman itu meraih impian dengan keajaiban. Ya, bener sih, kayaknya kurang, tapi di ending teman-teman gue yang berudul closingan, dudul orderan, dan Masya Allah tabarakallah atas izin Allah lunas yang 26 juta. Itu ada rumusnya. Jadi jangan pakai bener-bener hitungan 1 tambah 1, 2. Ya, kalau pakai marketing langit, 1 tambah 1 bisa 200, bisa 300, atau 10 kurangi 1 bisa 2 juta. Marketing langit itu beda dengan marketing manusia. Ya. Oke, kemudian next slide. Sudah, ini rencana kebutuhan sudah saya bahas. Nah, kalau teman-teman sudah, next slide, tabel rezeki Aruna Daily. Kalau teman-teman sudah terbentuk asetnya, karena saking asiknya gitu teman-teman, ya jualan, ya menghadirkan. Ketika jualan, ada yang suka bisnisnya, kita tawarin, dia jadi member, terus bergerak seperti itu. Lama-lama terbentuklah omset dan aset. Omsetnya naik, asetnya terbentuk. Kalau teman-teman bulan pertama dapat 3 mitra, oke lah masih kecil, 58.000 ya. Jangan berkecil hati. Saya dulu pertama kali di Aruna Daily itu gaji saya berapa? Coba tebak teman-teman. Gaji pertama saya dan Pak Arun berapa? Coba ada yang tahu? Coba saya ingin tahu nih teman-teman, gaji pertama saya di Aruna Daily ada yang tahu nggak? Betul. Yes, segitu. Betul. Sekitar 30-an, 30 ribuan. Tapi saya tidak berkecil hati. Coba kalau teman-teman bayangkan kalau saya 30 ribu, ya 30 ribu, mana bisa umrah, mana bisa haji, mana bisa beli rumah, mana bisa bayar utang. Pasti saya tidak akan ada di sini, pasti saya tidak akan dapat reward miliaran, pasti saya tidak akan jadi apa-apa, ujung-ujungnya baik lagi ke bidan. Gitu, makanya teman-teman jangan berkecil hati, kalau hari ini masih dapat 58.000, itu sudah besar dibanding saya dulu, ya, saya 32.000. 58.000 kalau teman-teman bisa mendapatkan 3 mitra. Anggap aja 1 minggu closing 1 minggu closing 1. Bulan berikutnya 3 mitranya juga sama closing, atau mungkin mitranya nggak closing tapi teman-teman closing dibantukan ke mitranya. Bulan kedua berkembang jadi 9. Dapatlah peningkatan penghasilan dari sistem 232, nggak apa-apa, syukurin dulu. Ya, bulan ketiga 9 itu punya 3 mitra atau kita bantu di kedalamannya, berkembanglah jadi 27. Naik lagi penghasilannya jadi 750. Alhamdulillah, ya, hampir mendekati 1 juta. Nah, perkembangannya itu multiply teman-teman. Begitu cepat, ya, begitu cepat. 39 ke 27 ke 81 naiknya itu signifikan. Dari 58, 200, 700, 2 juta. Kemudian bulan kelima bisa 243, itu teman-teman gajiannya per bulan itu bisa 7 juta. Coba bayangkan teman-teman sudah di level 5, gajiannya 7 juta, sudah berhak menjadi peraih reward. Ya insya Allah kalau sudah di level 5, ini sudah bisa menjadi peraih reward, teman-teman. Asalkan teman-teman bina mitranya. Ajak mitranya untuk sama-sama sukses di Aruna Daily. Jadi kalau teman-teman pengen sukses di Aruna Daily adalah sukseskan 3 mitra kita, maka kita akan sukses. Kalau teman-teman pengen menjadi peraih reward di Aruna Daily, jadikan 3 mitra di bawah kita peraih reward, maka kita akan jadi peraih reward. Ya, dan dibaca seterusnya. Takutnya nanti nggak kuat imannya ya. Wah, 21 juta Bu Ana, mana mungkin, kayaknya ini tipu-tipu deh. Ini teman-teman ya. Jadi 7 juta, 21 juta, sahabat sih 7 juta aja dulu teman-teman ya. Makomnya di 7 juta dulu ya. Ya 7 juta rutin setiap bulan. Kemudian ditambah lagi dengan penjualan produk itu minimal bisa teman-teman hasilkan
7 juta sampai 15 juta atau 3 juta sampai dengan 15 juta. Itu tadi rinciannya. Nah, itu kemudian apalagi 7 langkah sukses. Teman-teman yang harus dimulai langkahnya untuk menjadi mitra Armina Daily adalah yang pertama punya niat kuat. Bangun selalu impian besar. Kalau mentor menyatakan upgrade impiannya. Kalau sudah umroh jangan stuck di umroh. Bagaimana kita bisa haji? Kalau sudah haji, bagaimana kita bisa menghajikan banyak orang, mengumrohkan banyak orang. Jadi teman-teman jangan stuck. Yang penting aku wis umroh, wis aku sudah nggak peduli mitra kita mau berangkat umroh, mau utangnya masih banyak, yang penting kan aku sudah umroh. Jangan ya teman-teman, mentor mengajarkan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, agar nanti di ending hidup kita, Allah berikan yang terbaik buat kita ya, seperti mentor Meyader, ketika meninggal, beliau didoakan banyak orang. Ketika meninggal, rekeningnya terus berjalan rezekinya. Masya Allah. Karena apa? Karena meniatkan atau mewakafkan dirinya untuk kebermanfaatan banyak orang. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi terus upgrade impian. Kalau kita bisa umroh, bagaimana caranya mitra saya juga bisa umroh? Kalau saya bisa haji, bagaimana ya caranya mitra saya juga bisa haji? Kalau saya bisa beli rumah, bagaimana caranya mitra saya itu juga bisa beli rumah? Kalau saya bisa beli mobil, bagaimana caranya mitra saya itu juga bisa beli mobil? Jadi tanamkan dalam pikiran kita bagaimana mensukseskan mitra-mitra kita. Jangan hanya pikirkan kita, saya atau aku, tapi pikirkan bagaimana kami bisa sukses. Nah, saya yakin teman-teman di sini sudah mendaftar 165.000. Dan yang paling penting adalah pemakai. Jangan sampai teman-teman kita bilang ke orang lain produk Armina bagus, red coffee-nya keren, daily room-nya bagus, tapi kita belum mencoba, ya tidak boleh. Ya nanti kita hanya menebarkan omong kosong atau bualan. Jadi kita harus rasakan diri, oh iya ya, aku minum daily room kok enak. Kita cerita sama orang, kamu punya keluhan lutut, coba deh, aku kemarin juga seperti itu. Yuk coba daily roomku, kasih 1 saset ya. Kok dia merasakan baik, pasti dia akan beli untuk berikutnya. Jangan terus dikasih ya. Kasih itu untuk yang pertama aja. Nah, kemudian teman-teman temukan 3 mitra Armina Daily. Targetkan. Kalau saya pengen sukses seperti Bu Ana, saya harus targetkan dalam 1 minggu bagaimana saya bisa closing 1 mitra. Ya, targetkan, berbisik sama Allah, visualisasikan, kemudian minta pemunajat sama Allah, dan pantaskan diri kita. Teman-teman, cara memantaskan itu gimana? Kalau jadi leader itu pasti akan dihadapkan pada komplain. Kalau jadi leader itu pasti akan menghadapi banyak masalah. Makanya seorang leader itu harus punya jiwa yang lebar, jiwa yang luas, seluas samudra. Ya. Menemukan 3 mitra, pantaskan diri kita, targetkan dalam 1 minggu kita bisa closing 1 mitra. Kemudian teman-teman di dalam Armina Daily itu ada konsep yang sangat luar biasa, yaitu konsep ta'awun. Jadi kalau teman-teman dapat mitra, itu bantukan di bawahnya. Cukup 3 aja referensi kita, sisanya bantukan terus, tanamkan di bawahnya, ya. 1, 3, 9 kedalaman. Kenapa bukan pelebaran? Kalau pelebaran teman-teman memang hasilnya banyak, tapi pondasinya kurang kuat. Kalau pondasi itu kurang kuat, maka gampang goyah. Kalau gampang goyah, gampang ambruk. Ya, 1, 3, 9. Memang hasilnya di awal kecil, tapi kalau nanti 1, 3, 9 teman-teman itu berkembang, maka menjadi pondasi yang kuat, hasilnya pun tidak kalah maksimal dengan kalau melebar. Ya, 1, 3, 9 kedalaman sebagai pondasi kita menuju sukses sehat kaya berkah. Nah, teman-teman sudah, kemudian ada, nah ini ya, komitmen sukses. Ini sudah jam berapa? Jam 2. Nanti habis ini kita buka tanya jawab ya. Teman-teman, kalau pengen sukses, benar-benar kita harus komitmen. Tanamkan dalam pikiran kita, tanamkan dalam diri kita, bahwa kita mau menjadi orang sukses,
wajib mengikuti prosesnya. Yuk sama-sama kita komitmen sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan ini saya tulis dan sebutkan di situ namanya masing-masing. Mariana Susanti memutuskan dan menyatakan komitmen untuk menjalankan seluruh langkah yang diajarkan dalam Millionaire Commitment Book demi tercapainya impian saya dengan melakukan langkah-langkah berikut. 1. Selalu menjadi mitra usaha yang aktif dengan melakukan aktivasi pembelanjaan setiap bulannya. 2. Mendaftarkan mitra baru yang merupakan referensi langsung minimal 3 mitra setiap bulan. 3. Menjadi 100% pengguna produk-produk Armina Daily. 4. Memiliki 10 orang pelanggan tetap yang mengkonsumsi produk Armina Daily. Menyediakan waktu minimal 4 jam sehari untuk menjalankan bisnis Armina Daily. 6. Mengikuti pertemuan-pertemuan dan pelatihan pengembangan mitra yang diadakan oleh perusahaan, komunitas miliarder berkah, dan grup TCA. 7. Memastikan 40% dari mitra usaha dalam jaringan bisnis saya adalah mitra usaha aktif dan selalu mengikuti seluruh kegiatan dan program yang diadakan perusahaan, komunitas miliarder berkah, dan grup TCA. Semoga Allah memampukan niat saya, tenaga saya, iman saya, usia saya, dan ilmu saya. Tanda tangan nih teman-teman, berbisik sama Allah. Ya Allah, pantaskan saya sukses di Armina Daily. Takdirkan saya bisa umrah ya Allah setiap tahun bersama keluarga yang saya cintai. Takdirkan saya bisa hidup sukses, sehat, kaya, berkah bersama Armina Daily. Amin. Insya Allah ya, merinding gak sih teman-teman? Ya, kalau teman-teman sudah komitmen, berarti harus pegang komitmennya, harus berjanji pada diri kita. Aku harus sukses, aku harus bisa umroh, aku harus bisa mengumrohkan orang tuaku, mengumrohkan keluargaku, aku harus bisa mensukseskan banyak orang, menjadi insan yang khairunas anfa'uhum linnas. Oke, sudah teman-teman komitmennya. Sekarang saya buka tanya jawab untuk besok ya. Besok ada lagi kelas dari saya. Ada kelas praktek menghitung impian, kemudian apa yang kita lakukan agar kita bisa benar-benar maksimal untuk mewujudkan impian-impian kita. Dengan langkah apa saja. Ya, kita buka dengan tanya jawab Bu Nini. Ya, tanya jawab ya, Ibu-ibu. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ini ada Bu Dede. Silakan Bu Dede. Assalamualaikum Bunda Ana, selamat siang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali bersilaturahmi meskipun melalui Zoom ya Bunda Ana. Alhamdulillah. Ini saya pernah ngobrol sama Bunda Ana waktu di bandara. Saya ingat betul. Bunda Ana pernah bertanya kepada saya apa yang diinginkan yang diinginkan saat ini. Saya pernah bilang waktu itu ke Bunda Ana, saya pengen punya mitra 100. Alhamdulillah sekarang baru 96 Bunda. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan itu saya ikuti yang setiap Zoom saya ikuti ya, bagaimana cara memperjuangkan itu gitu. Itu saya ikuti dan alhamdulillah banyak hal-hal yang saya dapatkan. Dan ini sekarang saya mau bertanya soal impian jangka menengah atau misalkan yang tadi yang Bunda sebutkan. Saya kan punya impian umroh, itu yang pertama.
Yang kedua, saya juga ingin menyelesaikan dalam tahun ini, gitu ya. Ingin menyelesaikan skripsi juga gitu. Jadi ada pengen umroh juga, pengen selesai juga gitu. Terus ada juga saya pengen ya saya masih punya amanah meskipun kepada saudara gitu. Mungkin Bunda Ana bisa ada masukan buat saya gitu. Mana yang harus lebih diutamakan gitu. Karena memang semuanya itu sama-sama di dalam waktu 6 bulan ini gitu. Ya. Jadi dalam waktu 6 bulan ini harus mungkin tujuan saya itu pengen tercapai 3 dulu ini gitu. Mungkin ada impian lagi yang lain yang kepanjang gitu ya. Saya pengen renovasi rumah, pengen ganti mobil ya. Itu mungkin impian jangka panjang saya. Saya hanya ingin mentargetkannya ini di yang menengah ini dulu gini. Mana yang harus saya prioritaskan. Dan alhamdulillah kalau setiap saya minta saran kepada Bunda Ana dan saya ikuti, pantaskan diri saya, alhamdulillah ya. Meskipun baru reward pemula, tapi bahagianya sudah luar biasa gitu. Apalagi kalau saya sudah bisa mencapai. Dan cita-cita saya sebenarnya ada satu lagi, saya pengen punya stokis Bunda. Amin ya Allah, insya Allah ya Allah. Karena di Purwakarta belum ada, di daerah saya belum ada, dan mitra saya di Purwakarta sudah cukup banyak gitu. Mudah-mudahan tercapai. Itu saja paling Bunda Ana, ya dari 3 hal ini mana yang harus lebih saya prioritaskan gitu. Ya, baik. Teman-teman, kalau menulis impian, misalkan targetnya itu semuanya 6 bulan, jangan pakai atau, pakai dan. Karena bagi Allah mau mengabulkan 1, 2, 3, 4 impian kita, bisa. Emang begitu Bu Ana? Iya, jadi cerita ya teman-teman, saya sedikit cerita, Mbak Vina sama Mas Wahyu itu pernah konsultasi sama saya. Bu Ana, saya pengen umrohnya itu 4 orang. Dalam jangka waktu 6 bulan ini. Tapi saya juga pengen mobil. Kira-kira mobil dulu atau umroh dulu? Jangan pakai atau, pakainya dan. Umroh dan mobil. Dan Masya Allah, semuanya Allah wujudkan. Karena Allah itu jangankan untuk mengabulkan umroh 37 juta gitu ya, 1 orang. Bagi Allah mengabulkan umroh 1 dunia aja bisa. Jadi lepaskan logika ketika kita tulis impian, benar-benar koneksikan sama Allah. Allah Maha memampukan, Allah Maha bisa, Allah Maha berkehendak. Ya, yang penting kita tahu tujuannya ini, fokus pada tujuan, insya Allah bisa. Jadi Bu Dede tuliskan aja jangka menengahnya itu secara real, jangan pakai atau, tapi dan. Umroh, skripsi, apa tadi satunya? Amanah. Nah, besok saya kasih cara marketing langitnya, bagaimana bisa menuliskan target impian kita dan bagaimana cara untuk membreakdown-nya tiap bulannya. Gitu ya. Siap Bunda, terima kasih ya. Jadi lebih tenang. Suka semangat kalau ngobrol sama Bunda. Iya. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Paham ya Pak Dede. Ini ada lagi Bunda Kak Endang Setiarti TCA. Iya, sebentar teman-teman. Saya bilang Om Said dulu. Jemput anak. Mohon maaf, lupa anak saya jam 2 pulang. Saya lupa Gojek. Ya, lanjut Bu Nini. Bu Endang tadi Bu. Silakan Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ana. Ini yang mau saya tanyakan masalah tadi. Untuk menjadi peraih reward, maka sukseskan 3 mitra di bawah kita. Ya, ini permasalahannya mitra yang di bawah kita itu ada 3 itu, ada yang kurang aktif begitu, Bunda. Jadi mereka masih
masih merah. Yang aktif baru 1. Bagaimana itu untuk langkah selanjutnya, Bunda? Baik. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Endang, tidak usah berkecil hati kalau teman-teman punya 3 mitra, satunya tidak aktif. Karena kita ada beberapa pilihan untuk reward, jadi ada reward Mumtaz dan reward Azam. Reward Mumtaz itu kalau 3 mitra kita semuanya aktif, itu boleh pakai reward Mumtaz. Karena di Mumtaz itu ada omset ya, omset yang kuat, yang terkuat, kuat, dan yang lemah atau kurang kuat. Tapi kalau di Azam, ini nanti di level ketiga baru ada. Kalau nggak salah ya, level berapa sih Azam? Justru kalau pemula itu tidak ada omset, Bu Endang. Jadi cuman A dan B aja. Kalau pemula di Azam. Nanti Bu Endang misalkan ragu-ragu, kayaknya jalur ketigaku aktif nggak ya? Mending fokus di reward Azam karena omsetnya di A sama B aja. Yang di C yang tadi merah nggak apa-apa. Tapi tetap dicantolin di situ ya. Karena kalau teman-teman bisa 3 mitra itu terpenuhi dan ada pembelanjaan di situ, kemudian ada perkembangan, itu rezekinya pun bisa lebih banyak karena ada rezeki pasangan. Gitu Bu Endang. Jadi tetap bisa ya walaupun 1 mitranya itu di 1 jalur tidak aktif karena ada reward Azam. Ada lagi? Gimana Bu Endang, sudah paham ya? Ya, terima kasih Bu Endang. Ini ada Pak Ridwan. Pak Ridwan. Silakan Pak. Dibuka mic-nya ya Pak. Dibuka mic-nya Pak Ridwan. Ini tanya atau Kepencet kali ya. Saking semangatnya. ini ada Pak Marsudi, Bunda Ana. Ya, silakan. Silakan Pak Marsudi. Baik, terima kasih. Bu Nini, suara saya bisa didengar? Ya, silakan Pak Marsudi. Oh, Silakan, terima kasih Bu Ana. Waktunya yang telah diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan saya, untuk membuat goal, apakah kita itu harus memperhatikan atau mengetahui kemampuan finansial kita, supaya nanti biar tidak ada kesan istilahnya itu besar atau pasak daripada yang itu satu. Apa Pak? Mic-nya agak didekatkan Pak. Nah. Saya ulangi, apakah kita dalam membuat goal, itu apakah kita harus memperhatikan dan mengetahui kemampuan finansial kita, supaya nanti kesannya tidak besarlah pasak daripada tiang gitu. Itu satu. Kedua, setelah kita menentukan tujuan kita jangka menengah misalnya, kita harus kita mempunyai impian dengan besaran sekitar 70 juta. Dan sudah kita breakdown untuk mencapainya, bagaimana setelah di pertengahan perjalanan seandainya kita mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Jadi sudah di pertengahan itu sudah memenuhi 70 juta. Apakah rincian yang kita untuk mencapai tujuan tadi kita teruskan atau tidak? Jadi mohon arahnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Marsudi. Yang pertama tadi, biar tidak besar pasak daripada tiang, apa impian kita sesuai dengan finansial kita. Justru kebalikannya Pak Marsudi. Bagi saya, tujuan saya itu harus besar, gitu ya. Seperti saya dulu punya impian, saya pengen haji, umroh, punya mobil, dan punya rumah. Padahal saya seorang bidan PNS. Kalau saya menyesuaikan impian saya tidak akan berani punya impian itu. Yang akhirnya ketika saya punya impian itu, saya diketemukan dengan program solusi yang di situ ada reward, ada peluang usaha gitu ya, yang bisa umroh, mungkin bisa haji, dan bisa mewujudkan impian-impiannya. Yang saya lakukan adalah perbesar ikhtiar saya
perkuat doa saya, perbanyak infak saya, dan kembali pasrahkan kepada Allah agar kita tidak limbung misalkan kalau impian kita itu tidak tercapai. Jadi hasil itu bukan wilayah saya, tapi hasil itu benar-benar Allah, pasrah sama Allah. Setelah kita kuatkan doanya, kuatkan ikhtiarnya dengan plan doing controlling, ya kita breakdown target kita segini kok belum dapat, ditambahkan di target berikutnya kok masih belum dapat, kuatkan sedekahnya, kok masih belum dapat, kuatkan lagi doanya, belum dapat lagi, tawakalkan sama Allah. Jadi itu Pak Marsudi, bukan impian kita disesuaikan dengan finansial, tapi nanti finansial kita yang akan menyesuaikan dengan impian kita. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita sudah membreakdown, kemudian di tengah jalan kita dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, ya sudah. Berarti kita masuk planning kedua, breakdown impian yang berikutnya, gitu ya. Impian yang pertama sudah tercapai, berarti kita tinggal breakdown aja impian yang kedua, begitu seterusnya. Itu Pak Marsudi. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Pak. Ada Bu Anis Mufliha. Silakan Bu Anis. Ya, terima kasih Bunda. Mohon maaf, saya cari tempat dulu soalnya posisi masih di tempat kerja. Assalamualaikum Bunda Ana. Iya Bunda Ana, alhamdulillah. Saya kan punya impian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya Bunda. Cuman setiap kali saya berdoa itu kan saya mohon Allah, ya Allah, bisakan saya untuk bisa haji menghajikan dan untuk mengadakan wasilah menjalankan bisnis Almina Daily. Cuman alhamdulillah saya dan suami ikut gerakan Umrah Akbar di Januari. Cuman itu bukan dari Almina Daily, Bunda. Dari hasil kerja saya saat ini, Bunda. Itu gimana, Bunda? Terima kasih, Bunda. Sama-sama. Ya, teman-teman, ini pertanyaan bagus ya. Bu Ana, saya ikut umroh tapi bukan hasil Almina Daily, gimana? Nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman itu masih punya pekerjaan, biasanya saya bagi itu ya. Misalkan pekerjaannya itu full dari jam 7 sampai jam 4, kemudian sisanya untuk Almina Daily, prosentase untuk pemasukan dari Almina Daily itu ada sekitar 30%, yang 70% itu dari pekerjaan kita. Kenapa begitu? Karena memang prosentase kita bekerja itu lebih banyak kan di pekerjaan kita yang A daripada kita di Almina Daily. Kalau seperti saya, itu memang sudah tidak punya pekerjaan, teman-teman. Saya fokus di Almina Daily, makanya saya hitung semua pemasukan itu dari Almina Daily. Tapi kalau teman-teman seperti Bu Anis masih bekerja di tempat lain, boleh ya hitung misalkan dari kantor itu breakdown-nya kalau 7 juta, berarti dari kantor 5 juta, dari Almina Daily 2 juta. Kenapa tetap menganggarkan Almina Daily? Kenapa? Agar kita nanti bisa mencapai impian, yaitu freedom finansial. Ya. Tidak lagi terikat waktu, tidak lagi terikat tempat untuk kita bisa mendapatkan rezeki atau gaji. Jadi harapan kita bisa berpindah pelan-pelan dari kuadran kiri menuju kuadran kanan. Seperti saya dulu. Ya tidak langsung jelek, nanti kaget teman-teman ya. Misalkan tiba-tiba saya keluar PNS, kemudian langsung saya fokus di Almina Daily, apakah bisa? Sebenarnya bisa, tapi godaannya besar, tantangannya dasar. Kalau teman-teman nggak kuat bisa limbung. Jadi pelan-pelan, perlu adaptasi. Misalkan contoh, pulang kerja, teman-teman sisihkan waktu 4 jam minimal untuk di Almina Daily-nya. Kenapa? Karena ini adalah bisnis jangka panjang. Teman-teman mungkin kalau di tempat pekerjaan sampai umur 60 tahun sudah selesai pensiun. Tapi di Almina Daily tidak ada kenal kata pensiun. Kalau teman-teman masih menjalankan, maka teman-teman masih dapat komisi. Jadi berpindah pelan-pelan. Makanya dianggarkan 7 juta itu karena kita masih bekerja full di tempat kita A, berarti 5 juta dari tempat kita bekerja, 2 juta dari Almina Daily. Kalau kita anggarkan semuanya dari tempat kerja kita, gimana Bu Ana? Boleh sih, tapi teman-teman nanti tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal karena tidak pernah menganggarkan. Ya, yang
sebagian hartanya untuk bisa berangkat umroh. Itu. Ya, tadi bisa, tapi tetap dianggarkan dari Adna Daily ditargetkan berapa untuk dimasukkan pemberangkatan umrohnya. Gitu, Bu Anis. Ada lagi ya, Bapak Sutono dari Kalimantan Timur. Silakan, Pak. Mic-nya dibuka, Kak. Pak Sutono. Ya, sudah Silakan, dengar, Bu? Pak. Sudah, Ya, Pak. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ana. Selamat berjumpa dengan kami, warga baru. Mohon maaf, saya sangat mengikuti dari tadi. Teman-teman sudah banyak yang pinter-pinter karena saya masih mendengarkan aja. Ternyata seperti ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya juga mikir-mikir dari kemarin, saya sudah rencanakan ini apa rencana sukses saya. Kalau saya sangat banyak sekali bundanya, terutama juga hutang itu juga banyak karena memang saya terang aja, memang saya sudah bekerja dari saya jadi guru, Bu Ana. Cuma hutang itu selama jadi guru ya tetap hutang terus sampai sekarang, sampai kemarin terakhir sudah sakit ya masih tetap hutang terus. Jadi ya alhamdulillah ketemu teman-teman di komunitas ini, alhamdulillah sangat bersyukur sama sekali. Tetapi karena memang saya juga masih baru. Ini yang saya tanyakan satu aja dulu, Bunda Ana. Kalau yang lain teman-teman bisa tanya. Yang lain-lain memang karena saya juga aktivasi itu baru tanggal 19 Agustus kemarin. Alhamdulillah saya tanya WA ke Bu Ana, dijawab alhamdulillah besoknya dikasih tahu dari JNE barangnya Bapak sudah datang di Grogot ya. Alhamdulillah tak ambil tadi malam sudah saya coba saya cicipi sama ini alhamdulillah saya terlambat bangun karena kondisi saya agak kurang enak. Sebetulnya nggak ketiduran cuma baring-baring itu kurang enak terus saya buka red kopi itu alhamdulillah kok agak enak. Jadi saya coba baru nyantap tadi red kopinya belum bisa menjelaskan apa. Yang saya tanyakan gini Bunda Ana, ini cuma intermezzo dari saya saja. Yang saya tanyakan, saya kan memang pengen tahu semuanya. Jadi saya pengen kalau saya aktif mengikuti dan kemarin ada penawaran jago jualan, langsung saya ikut dan saya daftar. Ternyata tadi Bunda Ana menunjukkan buku panduan miliarder kalau tidak salah ya. Jadi itu apa kira-kira nanti kami dapat atau kira-kira apa itu pesan khusus Bunda Ana? Terima kasih itu aja dulu jawaban pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak. Nanti teman-teman yang belum dapat itu bisa pesan ke leadernya karena buku ini memang kita kontribusikan ke leader. Jadi di tempat saya sudah tinggal sedikit, nanti tetap Pak Sutono ordernya ke leadernya. Ya, kalau beli 4 itu lebih murah, kalau satuan itu 35.000 gitu. Tapi gini, kemarin kan saya ngikut mendaftar itu apa dapat buku itu apa enggak gitu loh, artinya paketnya dapat atau enggak gitu loh. Itu kalau yang enggak dapat Pak Sutono. Jadi ini di luar paket. Di luar paket Iya. Oke, makasih. Makasih Bunda Ana. Salam sehat selalu untuk keluarga, untuk Pak Harun dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada lagi. Ada lagi ini Bu Lia. Bu Lia Huria. Silakan Bu Lia. Terima kasih Bunda Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Ana dan Mbak Wiwi yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Saya ini sebagai guru honorer ya Bunda. Saya sangat ingin sukses ya, saya sangat ingin sukses ya karena itu banyak sekali yang saya inginkan gitu ya. Sudah tadi penerangan dari Bunda udah saya tulis dan saya
impikan ya, udah saya impikan, mudah-mudahan tercapai cita-cita saya. Dan itu tentang bonus ya, tentang bonus, kan ada bonus dinamika, ada bonus pengembangan ya Bunda ya. Ya, kalau saya sudah punya mitra ya, tapi semuanya tidak aktif gitu, semuanya tidak aktif, tidak mau aktivasi. Dan alhamdulillah saya sekarang ikut jago jualan ya. Bagaimana kalau dalam jago jualan ini membantu mitra-mitra saya supaya saya mendapat bonus pengembangan gitu. Itu mungkin pertanyaannya kepada Bunda. Terima kasih Bunda. Sama-sama, ya. Sebenarnya tidak apa-apa, teman-teman. Misalkan kita belanja banyak, kemudian kita bantu mitra kita untuk aktivasi. Tapi sampai kapan kita bantu mereka? Kembali lagi, sukses itu masing-masing. Kita memang niatnya baik gitu yang bantu. Tapi yang terjadi nanti justru dia akan tergantung sama kita. Jadi Ibu fokuskan aja pada mitra-mitra yang mau sukses. Misalkan punya mitra tapi semuanya masih belum aktif, jangan berkecil hati, terus ikhtiar, pantaskan diri, minta sama Allah untuk dihadirkan mitra-mitra yang aktif. Gitu terus. Jadi jangan fokus pada mitra-mitra kita yang tidak aktif. Karena mungkin bisa jadi mereka belum paham tentang rezeki di Armina Daily atau belum paham tentang apa sih maksudnya dia atau maksud beliau bergabung di Armina Daily, atau beliau tidak punya goal setting kalau saat ini gitu. Jadi beliau tidak usah sih sebenarnya membantu mitra-mitra, tapi temukan aja kembali mitra-mitra yang mau aktif, yang sama seperti beliau, pantang menyerah walaupun apa yang terjadi. Insya Allah kalau semuanya di bawah mitra Bulia itu seperti Bulia semuanya, Bulia akan jadi seorang peraih. Amin ya Allah. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Ada lagi Bu Yati. Silakan Bu Yati. Jawab ya. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf tadi ya belum siap. Pasal tadi memang sambil baring-baring tengoknya. Ini Bu, saya mau tanya itu kan yang kemarin tuh yang saya daftar itu kan, apa paketnya sudah dikirim apa belum Bu? Kalau belum, tolong saya minta itu masukkan buku lagi gitu. Iya. Bu Yati transfernya ke saya? Ya. Ya. Bu Yati leadernya Bu siapa? Bu Wiwi atau Bu Leluwi Hira, Kak Nahira. Oh, Kak Nahira. Nanti coba saya cek ya, kalau memang belum kita packing, nanti akan saya masukkan buku MCD-nya. Tadi pun saya tanya sama Kak Nahira, oh lupa Kak, gitu. Tak apa, saya nanti tanya sama Bu Ana. Alhamdulillah sekarang jumpa Bu Ana sendiri. Coba nanti saya cek ya, Bu. Apa dia, Bu? Saya cek sudah terpacking atau belum. Oh, nanti kalau belum, berarti saya tambahkan MCD-nya. Iya, ya. Makasih ya Bu ya, itu saja apa pertanyaan saya. Allah sudah izinkan, ini sudah ketemu Ibu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada Pak Sunario Iska. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bunda Ana. Waalaikumsalam. Ya, masih Pak. Saya Sunario Bu dari Bekasi. Tinggal di Bekasi. Dekat kantor dong pertama, Pak. Nanti ya? harus sering main ke kantor ya, ke kantor Armina. Saya mungkin bergabung itu Bu, baru kenal gitu ya. Armina Daily ini kan baru sekitar bulan awal Agustus ya kalau nggak salah. Agustus kemudian ikut DKR gitu ya, DKR 1, 2, 3 dan kegiatan-kegiatan pagi sore saya selalu ikut. Saya sudah
daftar ya langsung ke ibu juga waktu itu saya. Alhamdulillah saya yang program yang kedua itu apa ya, miliarder kalau nggak salah, program miliarder saya waktu itu transfer ke ibu dan apa namanya seperti red copy sudah saya coba gitu ya. Hanya saya ini masih ini Bu, apa namanya, ada kendala tentang ID card itu Bu, ID card karena saya dengan apa namanya leader ataupun apa ya yang mengenalkan saya di Delhi ini memang selalu baik-baik apa artinya komunikatifnya bagus gitu, membimbing, mengarahkan, menginfokan itu. Sistem ini bagus sudah ya, sudah menurut saya keikhlasannya sudah bagus begitu ya. Hanya saya mau mengembangkan tapi masih ragu karena ID card saya belum ada Bu. Belum jadi jadi permasalahannya ya, belum jadi. Belum jadi, belum ada informasinya sampai ke saya. Jadi saya mau mengembangkan. Leadernya siapa? Leadernya kalau salah Bu Ginarti, kalau nggak salah di atasnya lagi Bu Wiwi kalau salah. Oh iya, nanti saya tanyakan ke Bu Wiwi. Mohon dibantu ya Bu, karena saya ingin menularkan ke teman-teman atau apa ya, saudara dan seterusnya, kayak rasanya kok masih kurang lengkap gitu. Ya, baik Pak, nanti saya tanyakan ke Bu Wiwi. Ya, terima kasih Bu Ana, mudah-mudahan saya bisa ikut makmum. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ada Bu Inas Permata, silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Mau nanya Bun, itu kan untuk jualan, saya kan pengen punya 10 pelanggan tetap gitu Bun. Itu yang kita dapatkannya itu secara offline atau online gitu Bun. Itu aja. Ya, jadi kalau teman-teman pengen online atau offline tuh jangan dibatasi. Misalkan teman-teman nanti akan diajarin dengan cara online. Tapi jangan juga, yang penting online, offline-nya nggak usah. Enggak. Jadi mana peluang yang ada, itu teman-teman tangkap. Misalkan peluang online-nya kenceng, ya udah teman-teman maksimalkan aja di online-nya. Tapi misalkan offline-nya juga kenceng, ya nggak apa-apa. Mau offline, mau online, itu boleh. Jadi tidak harus membatasi harus offline atau online. Offline plus online boleh. Iya Bun. Makasih Bunda. Sama-sama. Ini ada Pak Eswanto, Bunda. Silakan Pak Eswanto. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Salam. Teman-teman mitra kita yang alhamdulillah yang 2 jalur itu pada tidur Bun. Itu Bun tetap di catatannya seperti itu atau seperti baru gitu. Dan mohon doanya Bunda. Baik, terima kasih Pak Santi. Jadi teman-teman jangan fokus, sekali lagi jangan fokus pada mitra yang tidak aktif ya. Biarkan aja tidak aktif. Misalkan kita punya 3 mitra. Kemudian 1 aktif, 2-nya tidak aktif. Tetap cari mitra lagi, sambung di bawahnya sampai ketemu 3 mitra yang benar-benar aktif. Jadi abaikan aja yang tidak aktif. Fokus aja sama yang aktif. Kita bantu, kita support mitra-mitra yang aktif. Jadi makanya teman-teman juga mentargetkan bagaimana bisa menghadirkan di DKR itu 1 minggu 25 database. Nanti kalau teman-teman tidak menghadirkan di DKR, otomatis yang dilihat mitra-mitra yang nggak aktif. Tapi kalau teman-teman closingnya banyak, tinggal closingnya banyak, pasti tidak akan lagi konsentrasi ke mitra yang tidak aktif. Karena banyak terus closingan akan dibantukan ke mitra, mitra juga semangat, mitra juga berkembang. Insya Allah akan suksesnya bareng. Jadi Pak Eswanto jangan fokus pada mitra, ya, fokus pada hadirkan. Ya. Ada lagi Bunda, Kak Haryadi, silakan
Kak Haryati. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ana dan teman-teman. Alhamdulillah semenjak saya punya buku ini tadi Bunda ya, baru saya memahami. Nah di sini pertanyaan saya pertama, tadi kita membacakan komitmen. Nah bagaimana dengan visual kita menyatu dalam istilahnya mendarah daging kita untuk komitmen ini bisa menyatu sama diri kita untuk lebih sukses lagi. Itu yang pertama Bunda. Yang kedua, tadi breakdown saya mau tanya materinya besok kata Bunda. Jadi besok aja. Kemudian pertanyaannya Bunda, ketika kita menjual produk kita untuk kita memupuk dan merawat mereka agar menjadi pelanggan tetap, itu seperti apa metodenya Bunda biar mereka istilahnya ketika kita tawarin mereka tetap dengan care dengan produk kita itu Bunda. Iya. Makasih. Baik, pertanyaannya Aryadi, misalkan ya, pelanggan tuh gimana biar pelanggan belinya sama kita. Teman-teman nanti kita akan ajarkan sama Mas Nyoman Aris tentang customer service BA. Jadi bagaimana kita bisa membuat pelanggan kita tuh nyaman dan tidak lagi berpindah pilih pelanggan yang lain walaupun dengan harga yang mungkin jauh di bawah kita. Pakai after self service, yaitu kita memberikan pelayanan yang maksimal, bukan hanya sekadar kita closing pembelian, tapi setelah pembelian kita tetap menanyakan apa sudah dicoba, seberapa manfaatnya, bagaimana perubahannya, apakah ada yang keluhannya. Nah, itu yang paling penting teman-teman, agar customer itu tetap balik kepada kita, tidak hanya sekedar dia itu baik sama saya, cuman hanya sekedar pengen saya beli RK-nya, habis itu kayaknya dia acuh ada. Makanya teman-teman nanti bisa bikin yang namanya grup atau bukan grup ding, pesan siaran baru. Ya, pesan siaran baru itu besok saya ajarkan bagaimana kita bisa menyapa pelanggan-pelanggan kita itu yang sudah membeli produk kita, misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali, menanyakan kabarnya, apakah ada perubahannya, apakah ada efek sampingnya. Nah, pelanggan itu akan senang. Insya Allah kalau pelanggan senang, dia tidak akan berpindah dan mencari penjual yang lain. Nanti akan diajarkan di session Mas Aris ya, customer service. Terus yang pertama tadi Bunda, untuk yang komitmen tadi 7 komitmen itu biar menjiwai kita untuk lebih giat seperti itu Bunda. Lebih menjiwai itu sebenarnya komitmen itu cukup dilaksanakan aja ya. Dilaksanakan, kita sudah daftar. Kalau kita sudah daftar, kita sudah pemakai. Kalau sudah pemakai, komitmen kan kita ketemu 3 mitra, itu dilakukan aja, by proses aja kayak ini. Insya Allah kalau kita sudah mengamalkan, itu tanpa kita hafalkan, itu hafal dengan sendiri. Ya, tidak perlu dihafalkan. Jadi cukup dilakukan saja. Oke Bunda, makasih. Sama-sama. Sama-sama. Penanya berikutnya ada Kak Ervina. Silakan Kak Ervina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda, Kak Nini, dan ketemu lagi ya Bunda ya. Alhamdulillah kemarin sempat beli pas detik-detik terakhir pas silatbar itu Bunda, alhamdulillah. Baru ngerti kalau ada buku ini. Oh, belum tahu sebelumnya ya? Belum tahu, taunya beli buku yang biasa gitu. Ini sekarang alhamdulillah kemarin sempat beli dan lihat kaos kan, sekalian beli kaos sama ini. Alhamdulillah sekalinya bermanfaat banget kan buat jago jualan. Ini pun saya mau tanya, saya punya langganan ya. Kan salah satu langganan saya itu mitra saya yang memang sudah beli red coffee misalnya gitu. Nah, terus ada temen dia juga beli satu box gitu Bunda ya. Cuman saya itu kan belum tahu nomor HP-nya dan ini setiap dia pesan melalui teman saya itu. Bunda ada red coffee nggak? Ada. Kalau ada nanti tanggal berapa dia datang ke sini beli. Terus kalau seumpamanya, karena selama ini juga kan saya juga jualan sasetan Bunda. Jadi kalau ada langganan tuh datang ke sini minum red coffee Vin gitu. Ya udah minum sasetan 2 hari sekali datang. 50 saya jual 1 gelas itu Bun. 50.000. Jadi itu sah-sah aja ya Bun ya, kita jual 50.000. Mereka juga mau. Nah, terus kalau misalnya kita mau mereka itu terus dan terus gimana caranya ya Bun ya?
saya itu bisa mendatangkan 10 pelanggan tetap gitu loh Bun. Selama ini masih cuman 1 pelanggan tetap itu yang beli 1 box red coffee misalnya gitu. Cuman temannya juga ada, jadi 1 bulan itu pasti ada 2 atau 3 gitu loh Bun ya. Cuman gimana caranya saya itu bisa mendapatkan pelanggan tetap melalui misalnya yang teman-teman yang sudah ada minum itu ya 1 saset datang ke rumah 2 hari sekali gitu. Gimana caranya Bun ya? Kita ngobrolnya ke mereka gitu. Ya, baik. Caranya kasih apresiasi. KRP. Nah, jadi pelanggan yang membawa 2 pelanggan kasih free 1 misalkan, ya. Jadi 1 pelanggan bawa atau 3 terserah KRP hitungnya gimana. 3 atau 5 pelanggan dia gratis minum 1 gelas. Jadi kita pakai reward ya, reward challenge namanya. Itu insya Allah akan lebih membuat orang itu lebih semangat untuk mengajak orang-orang untuk beli kopinya di KRP ini. Insya Allah itu ya yang bisa dilakukan. Terus ada lagi Bun, 1 Bun. Terus kita ini kan belum ada kartu ini kan jago jualannya ada nih Bang Jago Jualan. Nah kartunya tuh belum bisa bikin. Terus untuk apa sih namanya nih Bun? Kita Facebook halaman untuk jago jualannya itu apa kita sudah ada Facebook yang ada itu kita tinggal rubah apa buat akun lagi Bun? Ini kita masih bingung nih. Karena kita kan teman-teman yang pada bertanya kalau Bun, punya Facebook itu lebih mudah gitu, dalam artian kalau kita sudah punya akun Facebook itu ada halaman-halaman, banyak halaman. Jadi kalau kita punya Facebook itu hanya beranda itu sampul depan aja. Nah di dalam Facebook itu ada halaman yang bisa diisi apapun yang teman-teman inginkan. Misalkan diisi dengan red coffee cafe misalkan ya, atau daily stream kolestrum susu kesehatan, diisi juga dasarnya keajaiban rezeki. Jadi Facebook itu seperti buku ya Bu, per halaman ada. Kalau kita udah punya tinggal aja isi halamannya itu mau diisi apa aja gitu. Nanti untuk lebih jelasnya akan dibantu jadi nggak mesti bikin Facebook baru ya Bu saya? Iya, nanti dibantu sama Mas Rizal ya. Iya. Oke siap Bun, makasih Bun, makasih Kak Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arvina. Ini masih ada penanya lagi Bunda. Ya. Pak Eko Haryono, silakan Pak Eko Haryono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Ana juga Bunda Fi. Terima kasih atas waktunya. Jadi kalau selama ini saya terus terang hanya mendengarkan karena termasuk mitra baru itu Bun ya. Iya. Meskipun ingin sekali bertanya, namun demikian kadangkala pertanyaan yang akan menjadi pertanyaan sudah ditanyakan oleh rekan-rekan yang lain dan alhamdulillah mudah-mudahan sama-sama dapat barokah seperti yang disampaikan Bunda Ana tadi, semoga semuanya menjadi sukses itu ya Bunda. Cuma terkait dengan masalah mitra baru seperti saya, jadi yang mau saya tanyakan, setiap tanggal berapakah saya itu harus melakukan aktivasi? Karena terus terang saya masih belum punya ID mitra itu Bun. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum, terima kasih itu Bun yang mau ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko. Jadi teman-teman kalau belum punya ID, itu tunggu dulu ID-nya. Dan ID itu coba nanti kalau sudah keluar, teman-teman cek ya pembelanjaan terakhirnya kapan. Dan di ID itu nanti ada tanggal aktivasi di pojok kanan. Nah itu yang mendasari kita untuk melakukan aktivasi untuk berikutnya. Itu Pak Eko. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Jadi ditunggu dulu ID-nya jadi ya. Ada lagi Bun ini? Ada satu lagi Bunda, Pak Marlan. Silakan Pak Marlan. Pak Mahlar. Ya Bun, Pak Mahlar dari Jambi. Ya Pak dari Jambi. Assalamualaikum Bunda Ana, Bunda Nini. Bun, saya ingin memberikan 2 pertanyaan sih Bun. Walaupun agak pendek tapi 2 pertanyaan ya Bun. Pertama itu saya ingin bertanya, kalau misalnya kan kita punya
kembali yang daripada topik Bunda tadi, kita kan bertanya punya impian jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang, Bun. Nah, dalam mencapai ini kan punya dua cara kita, yaitu membangun omset dan aset kan, Bun. Nah, dalam membangun omset kan otomatis kita harus kejar target penjualan, misal satu hari laku 10 box red kopi, Bun. Nah, ternyata dalam impian kita di dalam satu hari tersebut tidak tercapai impian yang 10 box red kopi tadi, Bun. Nah, itu kan ada komitmen untuk impian tadi, Bun. Kalau itu tidak terwujud, apa yang terjadi dengan saya? Kan gitu ya, Bun. Nah, apa strategi kita supaya kita bisa mencapai target itu, Bun, supaya tetap laku 10 box tersebut, Bun? Apakah dengan teman atau tetangga atau segala macam yang lain cara kita ya, Bun? Itu yang pertama, Bun. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan adalah di antara nanti saat kita di dalam jago jualan ini kan ada sistem yang Facebook Ads, IG Ads, dan lain-lain kan, Bun. Saat kita di halaman Facebook kita berjualan, otomatis kan nanti ada terjadi penjualan, misalnya kita pakai promosi gitu kan, Bun, pakai promote yang 20.000 atau 40.000 satu hari itu. Begitu terjadi laku penjualan, kita ada sistem log nggak, Bun, di dalam sistemnya Mas Rizal ini, Bun? Nanti ada log nggak yang artinya adalah mitra-mitra kita tersebut bisa kita kembali WhatsApp mereka dan mereka bisa repeat order kembali kepada kita gitu, Bun. Karena otomatis dalam satu hari misalnya 5.000 penawaran bisa aja terjadi pembelian 100 orang misalnya, otomatis kan kita lupa, Bun, kalau kita nggak pakai sistem log. Nah, di sini Mas Rizal ada menggunakan sistem log juga atau enggak, Bun? Gitu aja, Bun. Jadi ada dua pertanyaan. Terima kasih ya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita strateginya untuk bisa mencapai target yang diinginkan, itu nanti saya hitungkan besok, kita breakdown ya bareng-bareng, dan kita pakai cara marketing langit, bagaimana kita bisa mewujudkan impian-impian kita dengan cara langit. Kemudian yang kedua, nanti yang bisa menjawab Mas Rizal kayaknya, Pak. Insya Allah bisa langsung WA ke Mas Rizal atau nunggu nanti 4 hari lagi itu kelasnya Mas Rizal. Nanti bisa ditanyakan langsung. Siap, Bun, siap. Siap, Ya. Bun. Ya, semoga, Bun, repeat ordernya kita dengan konsumen-konsumen bukan hanya kita nanya bagaimana produk kita, tapi kita bisa lebih menyentuh lagi kepada mereka gitu, Bun. Kalau kita udah sistem log. Nah, terima kasih banyak, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah semua, Bun, ini? Kayaknya sudah semua, Bun. Ya. Baik, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mengikuti kelas Jago Jualan hari ini dengan penuh semangat. Ingat, fokus pada impian kita, semangat menggapainya, insya Allah tidak akan kemana, Allah akan berikan dan wujudkan impian-impian kita di saat yang terbaik, di waktu yang terindah. Yang teman-teman hari ini mungkin belum paham dengan apa yang saya sampaikan, nanti bisa kembali lagi mengulang YouTube-nya biar tambah paham, biar tambah detail pengetahuannya, dan jangan lupa teman-teman yang belum punya MCB segera order ke leadernya karena ini adalah buku panduan sukses buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 1 siang. Kita breakdown sama-sama impian kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah belajar kita saya akhiri, semoga ilmunya bermanfaat dan segera dipraktekkan ya teman-teman semua dan menjadi amal jariahnya Bunda Ana. Saya selaku host Nini Yuliati pada siang hari ini, terima kasih semua. Mungkin ada salah kata, kami mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya ya, save di Telegram. Saya tunggu PR-nya.